Materi kedua ini adalah materi yang sangat memang kita tunggu-tunggu karena berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa yang diharapkan pada saat sekarang ini. Terutama Ibu harapkan nanti karena ini betul-betul hal-hal yang ada kaitan nilainya dengan bagaimana ketika mahasiswa menjalani kehidupan kampus sudah mengetahui bagaimana menjunjung etika dan estetika di dalam berinteraksi. Materi nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus. Materi akan disampaikan oleh Ibu Aulia Suhesti, MPSI, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Milawati MPD. Beliau adalah seorang dosen yang sangat aktif di IKIPGRI. Semoga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, disinilah kalian tempat yang paling pas untuk bertanya karena pemateri adalah seorang pakar yang memang seorang psikolog. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Milawati MPD untuk memandu acaranya. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Masni MPD selaku MC yang sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang semuanya. Oke, menemani waktu santai siang kalian semua. Jadi perkenalkan saya Milawati yang akan memandu acara kita pada siang hari ini kurang lebih sekitar 90 menit ke depan. Sebelumnya kepada para peserta PKKMB saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar IKIPGRI Kalimantan Timur. Oke, semenjak sekolah itu sekitar 12 tahun ya, kalian menyandang status sebagai siswa. Pada hari ini sudah berganti status ternyata, masih pelajar seperti itu, tetapi sudah berganti status menjadi seorang mahasiswa. Di mana yang kita tahu bahwa mahasiswa pada dasarnya merupakan pelaku dari agen perubahan. Mahasiswa itu adalah cermin dari masyarakat akademik yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tentunya mahasiswa harusnya memiliki karakter. Lalu bagaimanakah karakter yang seharusnya ada dalam diri manusia? Maka pada siang hari ini akan dipaparkan oleh pemateri kita yang luar biasa. Beliau sudah sangat pakar di bidangnya, seorang psikolog, Ibu Aulia Suhesti, MPSI. Tak kenal maka tak sayang, begitu katakannya. Jadi izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Telah hadir bersama kita Ibu Aulia Suhesti, MPSI, psikolog. Nah, beliau menempuh pendidikan untuk magisternya itu ada di Universitas Gajah Mada. Kemudian beliau ini merupakan founder lembaga psikologi Prima Solution di Samarinda. Tidak hanya itu, beliau juga termasuk dalam, beliau juga mengajar di kampus Universitas Mula Warman. Selain itu juga psikolog di berbagai lembaga seperti UPTD, PPA, yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian psikolog di Puspaga. Untuk pengalaman menjadi narasumber, beliau sudah melakukan dari tahun 2012 ya. Sampai sekarang, artinya sudah banyak sekali gitu untuk pengalaman menjadi narasumber. Sudah tidak bisa kita ragukan lagi dalam bidangnya bagaimana menyampaikan materi, salah satunya tentang pengembangan karakter mahasiswa. Untuk itu sepertinya sudah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemateri Ibu Aulia. Dipersilahkan Ibu, terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pihak IKI PGRI yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk sharing-sharing bersama dengan teman-teman mahasiswa. Dan juga terima kasih pada Ibu Mila, moderator cantik kita hari ini, yang akan memandu jalannya sesi sharing pada hari ini. Oke, baik, teman-teman, hari ini saya akan sharing gitu ya, tentang bagaimana sih membangun karakter mahasiswa. Oke, sebelumnya saya izin sharing terlebih dahulu, share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Saya akan share juga video. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Sudah ya. Oke, membangun karakter mahasiswa. Oke, apa sih yang dinamakan dengan karakter gitu? Kita harus berangkat dari definisinya terlebih dahulu ya, tentang apa sih definisi dari karakter. Nah, karakter itu adalah ya sifat kejiwaan, akhlak serta budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya berbeda ya. Jadi karakter tuh khas ya, khas. Orang tertentu, orang tuh akan beda-beda karakternya. Jadi merupakan ciri khas ya yang itu berbeda dibandingkan dengan orang lainnya, di mana berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkan melalui lingkungan yang ada di sekitar. Ya, jadi dibentuknya itu oleh proses belajar yang panjang dan juga melalui pembentukan atau pembiasaan yang dilakukan oleh dirinya dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Itu karakter. Ya, jadi karakter itu adalah ciri khas gitu ya yang dimiliki oleh Anda semuanya, masing-masing individu, di mana itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, tapi kita bisa kok ngelatih supaya kita itu bisa punya karakter yang bagus gitu ya, karakter yang baik gitu ya, karakter yang membangun, bukan karakter yang destruktif atau karakter yang merusak seperti itu. Ya, karena apa? Karena karakter itu adalah dibentuk dari lingkungan dan dibentuk oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau, asal kita punya motivasi untuk mau bentuk karakter bagus itu, kita bisa gitu ya. Beda kalau itu dalam definisi kepribadian. Kalau kepribadian itu adalah satu hal yang sifatnya itu bawaan. Seperti itu, dan juga dia dibentuk juga dari lingkungan. Nah, begitu. Ya, itu adalah karakter. Kemudian, ini adalah cara untuk membentuk karakter diri. Ada 7, nanti akan saya jelaskan satu persatu, sehingga teman-teman nanti bisa lebih paham, ya, lebih jelas, sehingga nanti setelah dapat materi ini, kalian akan punya motivasi gitu ya, untuk bisa gimana caranya untuk bisa membentuk karakter selagi kalian itu masih berkuliah, dan nanti ketika kalian sudah lulus, karakter itu sudah jadi terbentuk, dan kalian dalam tanda kutip itu lebih siap untuk menghadapi dunia kerja, seperti itu. Nah, gimana sih cara membentuk karakter diri? Yang pertama adalah memiliki impian dan buat target, ya. Kemudian yang kedua adalah kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah memperluas wawasan. Yang keempat, menyibukkan diri dalam hal yang positif. Yang kelima, berkomitmen untuk perbaikan diri. Yang keenam, berusaha berpikir positif. Dan yang ketujuh adalah selalu bersyukur. Oke, saya akan bahas satu persatu, ya. Nah, yang pertama adalah miliki impian dan juga buat target hidup. Oke, sebentar ya, saya ambilkan contohnya dulu.
Sebentar. Oke, yang pertama adalah miliki impian dan buat target hidup, ya. Nah, ini ya. Jadi, kalau kita ingin membentuk karakter kita, kita harus punya yang namanya impian dan juga target hidup, ya. Sehingga kita jelas apa yang ingin kita capai dalam hidup kita, ya. Seperti itu. Jadi kita buat targetnya itu yang jelas, ya. Misalnya kalian itu punya, kalau saya pribadi itu saya punya yang namanya Muslimah Planner yang kayak gini, ya. Jadi dia di dalamnya itu ada target-target gitu ya, ada target yang harus kita capai dalam setiap harinya atau beberapa tahun ke depan gitu ya, dan di breakdown lagi ke dalam hari per hari. Nah, seperti itu. Nah, itu penting untuk kita supaya kita tahu gitu ya, target kita ke depannya itu mau apa gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk menentukan target itu dari sekarang. Kenapa? Ya kayak misalnya kalian naik Gojek misalnya ya, atau naik suatu kendaraan, kalian ditanya sama orang Gojeknya misalnya, atau Mas Gojeknya, mau kemana Mbak, mau kemana Mas gitu ya. Terus kita jawabnya kayak gini, terserah, misalnya seperti itu. Ya, kalau kita bilang terserah, maka apa yang akan terjadi? Ya, pastinya yang akan terjadi adalah kita dibawa ke sembarang tempat kan sama orangnya, ya kan katanya terserah ya, suka-suka saya mau bawa Anda kemana, misalnya seperti itu. Atau kita malah jadi tersesat. Karena apa? Karena kita nggak punya tujuan gitu. Kita nggak tahu arah kita gitu. Jadi kita penting memiliki impian dan buat target hidup supaya apa? Supaya kita tahu tujuan kita itu apa, hal yang ingin kita capai itu apa, ya. Maka spesifikkan ya. Kalian akan jadi apa? Misalnya kalian mau jadi guru apa, di mana ya sekolahnya, misalnya sekolah impian yang ingin kalian jadi guru itu di sekolah impian kalian itu apa, itu dispesifikan. Selain kalian jadi guru, nanti 4 tahun ke depan kalian apa yang ingin kalian capai, atau mungkin 1 tahun ke depan apa yang ingin kalian capai. Nah, itu bisa gitu ya. Bisa kalian bikin dari sekarang. Seperti itu. Ditulis aja gitu ya, ditulis impian atau target hidup itu harus ditulis. Kenapa? Karena manusia itu tempatnya lupa. Kalau kita tidak tulis, maka kita akan lupa. Gitu. Jadi kita tulis kalau perlu itu dipasang, ditempel di kamar kamu gitu ya, yang ada misalnya kamu punya lemari gitu yang setiap hari kamu lihat, atau di depan kaca gitu ya, setiap kali kalian ngaca sisiran atau kalian pakai make up ya, pakai bedak dan sebagainya, kalian lihat, kalian ada di situ impian kalian, oh aku harus lulus misalnya 4 tahun pas, kalau perlu kemudian saya harus cum laude misal gitu ya, kalian punya target seperti itu, tulis aja gitu, tulis apa yang kalian inginkan tanpa berpikir kalian tuh, aku bisa nyampe nggak ya, aku bisa menggapai itu nggak ya gitu, yang tercoret. Yang penting kalian berusaha dulu ya, yang penting kalian tulis aja dulu. Gitu ya, itu adalah membuat impian atau target hidup. Itu yang pertama, sehingga kita jelas mau kemana, dan itu ditempel sehingga ketika kita itu sering kita lihat target dan impian itu kita sering lihat, maka secara sadar maupun tidak sadar itu akan terinternalisasi ke dalam alam bawah sadar kita, dan itu yang akan ngedrive kalian atau yang mendorong kalian untuk mencapai target atau cita-cita itu. Dan itu sudah saya lakukan gitu ya. Jadi saya berbicara suatu hal juga yang sudah saya praktekkan. Dulu saya S1, S2 juga saya bikin target yang saya tempelkan di depan kaca ya, atau depan lemari itu. Setiap kali lihat, saya lihat aku harus lulus segini, aku harus mencapai ini, mencapai itu, mencapai ini, mencapai itu. Dan percayakah teman-teman, satu persatu target itu saya coret, dalam artian itu sudah dicapai. Itu, dan itu penting banget supaya apa? Supaya kita lihat terus, ketika kita lihat terus, setiap hari kita lihat, setiap hari kita baca, setiap hari kita lihat, setiap hari kita baca, maka itu akan masuk ke dalam otak kita, ke dalam internalisasi diri kita, dan itu akan berada di alam bawah sadar, dan itu akan ngedrive kita atau mendorong kita berlaku seperti apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kenali kelebihan dan kekurangan dirimu. Ya, itu untuk membangun karakter supaya kita ini nggak punya karakter yang ikut-ikutan.
yang gampang insecure, dikit-dikit minder, apa-apa nggak pede, apa-apa diminderi, dikit-dikit diinsecurein, lihat orang sukses kita ngedown, masuk ke dalam kamar langsung meratapi nasib dan lain sebagainya. Sering banget ya saya dapat keluhan kayak gitu ya. Gimana cara ngilangin insecure gitu ya? Itu karena dia nggak kenal sama ini, yang namanya kelebihan dan kekurangan. Ketika seseorang itu kenal dengan kelebihan dan kekurangannya, maka dia akan lebih percaya diri. Oke, ini coba saya setelkan dulu, ada sebuah video. Videonya apakah terlihat ya? Belum, Bu. Nih, terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Terlihat? Terlihat nggak? Belum, Bu. Oh, nggak terlihat ya? Padahal sudah saya ini. Ini belum terlihat, Mbak. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu, belum. Oh. Gimana ya? Ntar saya stop share dulu. Dan bisa. Ya udah. Udah? Kelihatan? Kelihatan nggak, teman-teman? Videonya sudah kelihatan? Belum kelihatan. Belum ya? Gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh ini. Saya mohon maaf ya. Belum bisa berarti untuk ditampilkan. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi kita lanjut ya untuk ke kelebihan dan kekurangan diri. Nah, kita seringkali ngerasa yang namanya insecure ya teman-teman, atau minder, atau nggak percaya diri, sehingga itu akhirnya membentuk karakter kita jadi jadi menjauh dari lingkungan sekitar, menarik diri, akhirnya kita mengurangi atau membatasi interaksi sosial kita karena kita ngerasa nggak pede tadi. Ya, maka penting bagi kita untuk kenali kelebihan dan kekurangan, ya, bahwa individu yang diciptakan oleh Allah itu dia memiliki kelebihan dan kurangannya masing-masing, artinya unik ya. Jadi jangan samakan dirimu dengan diri orang lain, itu yang paling penting supaya kita nggak insecure, supaya kita nggak minder gitu. Kita stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Ya, yang kedua itu adalah dengan kenali kelebihan dan kekurangan diri. Ya, gimana caranya mengenali diri kita sendiri ya, kelebihan dan kekurangan ya. Masuk dalam kamar kamu nanti malam misalnya ya, dalam kondisi yang tenang, pikiran kamu tenang ya, kondisi yang tenang gitu ya, masuk ke dalam kamar, kemudian kamu kayak kayak tenang gitu, mikir apa ya kelebihan aku gitu. Kita butuh ketenangan dulu ya untuk kita bisa mikir dengan objektif apa sih kelebihan kita gitu ya. Kemudian ketika Anda dapatkan ya, Anda silakan tulis gitu. Tulis kelebihan itu di sebuah buku gitu ya, buku atau kertas gitu ya, terserah. Kalian tulis. Kalian tulis apa aja kelebihanmu, kelebihan Anda. Atau kalau misalnya kita nggak bisa dapat nih kelebihan kita, gitu ya, kita tulis aja dulu hal apa yang bisa kita lakukan dengan baik pada setiap harinya. Cukup 2 aja. Ya, misalnya hari ini saya bisa bantu teman ngerjain tugasnya gitu dan dia senang. Oke, 1 kelebihan itu. Apa hal yang baik yang bisa aku lakukan pada hari ini. Yang kedua, mungkin aku tersenyum pada orang tua dan orang tua senang karena orang tua senyum sama aku. Aku senyum sama orang tuaku, misalnya seperti itu. Ya, hal-hal kecil, hal-hal yang kadang-kadang kita remehkan dalam kehidupan kita, mungkin bisa jadi itu adalah
kelebihan kita. Setelah kita lihat, oh tiap hari aku tuh orangnya suka bantu. Oh berarti kelebihan aku adalah suka membantu orang lain. Oh aku nih suka senyum. Setiap hari aku lihat aku senyum dan buat orang lain senang. Berarti aku nih orangnya ramah gitu loh. Nah gitu. Jadi kalau kita bingung untuk mengenalin diri kita sendiri, kita bisa tulis dari hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan tiap harinya. Dan kita catat. Dan itu kita baca juga. Tiap hari sebelum tidur kita lihat, hari ini kita nulis 2, besok tambah lagi 2, besok tambah lagi 2, besok tambah lagi 2. Ya, sehingga akhirnya Anda bisa kemudian bisa fokus tahu kelebihan kita itu apa. Kalau misalnya seperti itu kita ngerasa kurang, kita bisa tanya orang sekitar kita yang kenal baik dengan diri kita. Ya, bukan orang yang baru kenal. Misalnya orang tua kita, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita, ataupun sahabat atau teman-teman yang memang sudah lama kenal dengan diri kita. Itu bisa untuk kita tanyain, kamu menurut kamu apa sih? Kadang-kadang kalau kita kita sendiri yang mencari gitu, kadang nggak dapet. Kadang-kadang orang lain justru bisa melihat kelebihan kita yang kita sendiri kadang-kadang, oh iya kah gitu. Aku kira orang tuh memandang aku kayak gini, ternyata enggak. Nah, kayak gitu. Ya, mengenali kelebihan dan kekurangan. Itu penting banget. Supaya kita itu tadi nggak ngerasa insecure. Nah, ketika kamu sudah dapat kelebihanmu gitu ya, dicatat gitu ya di sebuah buku dan itu dibaca ya selama minimal 21 sampai 30 hari lah ya minimal. Itu nanti akan bisa men-change ya mindset kamu jadi lebih bagus, lebih positif ya. Melihat diri kita sendiri tuh bisa jadi lebih positif. Itu kan yang paling penting. Kita harus bisa melihat diri kita itu lebih positif dulu. Kita harus bisa peduli sama diri kita dulu. Kita harus bisa sayang sama diri kita dulu. Kita harus bisa care sama diri kita dulu. Baru kita bisa sayang, peduli, care, perhatian sama orang lain. Seperti itu. Maka penting untuk kita bisa kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah memperluas wawasan. Ya, memperluas wawasan. Ini artinya bukan hanya kita sebagai teman-teman mahasiswa itu sebagai mahasiswa tugas utamanya memang adalah belajar gitu ya. Nah, maksud memperluas wawasan di sini ya kita selain memang belajar pada konteks memang sebagai seorang mahasiswa yang memang kita tugasnya belajar sesuai dengan prioritas kita. Tapi kita juga memperluas wawasan kita dengan cara kita membaca buku apa yang jadi passion kamu, ya, membaca buku apa di luar sana, browsing apa, ya, ikut komunitas apa yang positif yang bisa kamu diskusi dengan mereka, kamu bisa tambah wawasan. Jadi tambah wawasan tuh nggak hanya membaca buku penting, browsing hal yang buat kamu menambah passionmu bagus. Sekarang kamu bisa lihat YouTube yang bisa memperluas wawasan kamu, oke, ya kamu kemudian mengikuti komunitas-komunitas yang positif yang bisa menambah wawasan Anda, berdiskusi dengan orang-orang ya atau kakak-kakak tingkat gitu ya, memperluas link ya dengan bukan hanya seangkatan tapi dengan kakak tingkat, dengan adik tingkat, dengan dosen misalnya seperti itu. Itu sangat mungkin untuk bisa kita perluas wawasan kita sehingga terbentuklah karakter kita ya menjadi orang yang open mind ya, menjadi orang yang berpikiran terbuka gitu ya, bisa menerima berbagai macam karakteristik ya, bisa terbuka persepsi kita dari berbagai macam sudut pandang, menghargai orang lain yang berbeda, menghargai bahwa manusia itu punya perbedaan dan bisa menerima mereka apa adanya. Nah, kayak gitu. Jadi memperluas wawasan tuh penting ya. Jadi kita bisa membaca buku, kita bisa gabung dengan komunitas-komunitas yang positif gitu ya. Karena gitu ya, mau jadi apa teman-teman nanti 4 tahun, 5 tahun ke depan itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah buku apa yang sering kamu baca ya. Ada 3 hal. Yang pertama, buku apa yang sering kamu baca. Yang kedua, siapakah teman-teman atau dengan siapa kalian bergaul. Itu. Kemudian yang ketiga, zaman sekarang itu adalah akun-akun apa yang kalian follow atau yang kalian ikuti atau yang sering kalian lihat seperti itu ya. Itu akan menentukan mau jadi seperti apa Anda 5 tahun ke depan. Ya. Nanti silakan dibuktikan. Kita bisa
memprediksi, bukan kita ini ahli nujum atau apa ya, bukan seperti, tapi kan kita bisa melihat orang itu dari hal-hal kecil atau habits-habitsnya ya, dari hal-hal kecil itu kemudian itulah yang nanti akan bisa menuntun dia pada suatu tujuan yang lebih besar seperti itu. Jadi 3 hal itu ya, buku apa yang sering kalian baca kalau kalian pengen jadi seseorang yang ahli di bidang tertentu, atau aku pengen banget sih jadi ini gitu ya, mungkin graphic design atau apa misalnya graphic designer misalnya, ya nggak apa-apa gitu ya, sambil kalian kuliah kalian memperdalam itu. Atau aku pengen jadi konten kreator misalnya, selain aku jadi mahasiswa, aku juga pengen membangi kemampuan aku jadi konten kreator, sering-sering baca, ikut course-nya misalnya ya, kursusnya dan lain sebagainya, dan kemudian bergabung dengan orang-orang konten kreator misalnya, komunitasnya. Ya, nanti kalian 5 tahun ke depan bisa dipastikan Anda pun bisa menjadi konten kreator yang hebat seperti itu. Maka penting memperluas wawasan. Kemudian yang keempat adalah menyibukkan diri dalam hal yang positif. Ya, menyibukkan diri dalam hal yang positif. Karena pilihannya itu cuma ada 2, ya. Otak kita itu dibagi jadi 2 ya teman-teman ya. Otak yang positif dan otak yang berpikir baik, dan otak yang negatif dan otak yang berpikir buruk atau melakukan hal-hal yang buruk, ibaratnya memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, jadi memang ketika pagi hari gitu ya, ketika pagi hari kalian bangun dan kemudian kalian bangun dengan rasa yang ini apa? Misalnya kayak males-malesan atau ogah-ogahan atau berpikir buruk tentang hari itu, maka itulah yang akan kemudian direkam oleh otak yang bagian tadi ya, bagian yang negatif itu. Jadi ada bagian positif, ada bagian negatif otak kita itu ya. Kemudian ada yang positif, kemudian itu ibaratnya yang positif itu dipimpin oleh satu orang mandor otak positif ya. Mandor otak yang positif itu dia punya banyak pekerja atau buruh ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang otak negatif itu dipimpin sama namanya mandor otak negatif ya. Kemudian dia juga memimpin buruh otak negatif ya, ibarat pabrik gitu ya. Kemudian ketika kita bangun pagi, kemudian kita merasa skripsi lagi misalnya, males banget sih, banyaknya tugas, kayaknya hari ini tuh gagal deh aku kayaknya nih. Oke, berarti Anda itu ngasih instruksi nih ya ke mandor otak yang negatif itu ya, dia bilang seperti ini. Aku dengar tadi bos mengatakan hari ini adalah hari yang buruk. Hari ini skripsinya bakalan dikerjain. Hari ini dia akan malas-malasan dan kayaknya dia bakalan ogah-ogahan. Oke, diaktifin. Jadi dia nyuruh si siapa namanya buruh-buruhnya ini ya, ibaratnya di otak yang bagian negatif tadi untuk bekerja. Dan itulah yang akan terjadi pada hari itu dan pada diri kita. Ya. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena itulah nanti bisa jadi itulah yang akan kita lakukan dan itu yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh bisa manipulasi otak kita kok. Ya. Jadi kalau pagi ya kalian berusaha untuk rasakan hal-hal yang positif sehingga mandor otak positif tuh nanti oke, bos hari ini mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang cerah, hari yang menyenangkan, dia akan menyelesaikan pekerjaannya dan pekerjaan akan selesai. Oke, dia kasih instruksi untuk otak yang positif dan dia akan bekerja dan kita akan mendapatkan energi yang luar biasa untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita atau merasakan hal-hal yang menyenangkan seperti itu. Di setting gitu. Dan kita jangan mau kalah gitu. Kalau kita tidak mengambil keputusan, nanti otak kita autopilot. Autopilot itu apa? Ya udah, biar aja gitu. Jadi kayak kita pada biasanya kalau yang suka mager ya mager, terus yang kayak males, terus yang suka main game, terus kayak gitu. Itu autopilot sudah. Ya, jadi kita harus ambil keputusan cepet. Apa? Aku yang harus kendalikan otakku. Jangan otakku yang autopilotkan aku sehingga aku yang kayak ngikutin dia. Gitu ya. Maka itu penting menyibukkan diri dalam hal yang positif. Ya. Dan itu penting misalnya kita kasih jadwal tugas ya. Apa yang kita harus lakukan di minggu ini kita tulis ya. Kemudian mulailah dari pagi hari ya teman-teman ya. Kalau kalian mau jadi orang yang sukses ya, kalian mulailah hari kalian dari pagi.
Ya, kenapa? Kalau pagi hari itu masih segar ya, masih fresh, otak kita juga masih fresh, kita masih bisa banyak berpikir lebih banyak ya, lebih baik gitu ya. Kemudian juga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa mempersiapkan hari kita atau kegiatan kita pada hari itu ya. Jadi bangunlah gitu ya pada pagi hari. Ya, coba beraktivitas tuh dimulai dari pagi hari. Ya, jangan misalnya udah bangun udah jam 11 gitu ya, udah males, udah jam 11 ntar lagi zuhur, ntar lagi siang mau ngapain lagi gitu ya. Akhirnya tertunda lagi kegiatan. Besok begitu lagi misalnya seperti itu. Nah, maka sibukkanlah diri pada hal yang positif dengan cara kalian bikin jadwal seperti ini, dicatat ya apa yang mau. Saya pun mencatat ya teman-teman sampai sekarang saya catat misalnya hari ini kegiatannya apa, besok saya punya kegiatan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya kita produktif. Bukan hanya sibuk-sibuk tapi nggak ada yang bisa dicapai, tapi kita produktif. Karena kalau kita punya target dan kita bisa mencapai itu, berarti kita produktif. Ya, jadi gitu. Jadi bangunlah pagi hari, kemudian dicatat apa saja yang menjadi target kalian, ya. Jadwalnya dicatat supaya nggak lupa, ya. Apa aja hari ini kegiatannya, gitu ya. Dan mulailah berkegiatan dari pagi hari. Ya. Dan berpikir dibangun pagi ya, ketika bangun pagi bantulah dirimu, otakmu untuk berpikir yang baik-baik ya, sehingga kamu bisa merasakan yang baik-baik dan bisa berperilaku atau bersikap juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi setting otak kita pada pagi hari ketika dibangun pagi itu dengan setting-setting yang positif, sehingga itu tadi mandor yang otak yang positif itu dia akan ngasih tahu kepada otak kita sehingga dia akan menjalankan ya ratusan buruh ibaratnya ya sel-sel saraf yang terkait dengan hal yang positif untuk melakukan apa seperti apa yang kita instruksikan gitu. Terus kemudian ini adalah melakukan berkomitmen untuk melakukan perbaikan ya. Berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Tadi kita sudah tahu ya, misalnya kita tadi di depan tadi ada kelebihan dan kekurangan kita. Ya, kita tahu kekurangan kita apa dan kita bisa berkomitmen terhadap perbaikan. Ya, berkomitmen terhadap perbaikan itu seperti apa? Oke, misalnya kita itu punya suatu kekurangan gitu ya, dan kekurangan ini gitu ya cukup mengganggu dirimu ketika berinteraksi dengan orang lain atau bahkan orang lain jadi terganggu juga dengan kekurangan kita itu tadi. Misalnya kita itu ada ya suatu kekurangan itu yang memang dalam tanda kutip itu sifatnya destruktif atau jadinya merusak sehingga bisa merugikan orang lain. Nah, kalau ada kekurangan kita yang akhirnya buat kita itu jadi merugikan orang lain juga dan diri kita sendiri, misalnya setiap kali marah kita banting-banting barang gitu ya atau apalah gitu ya. Jadi sehingga bukan cuma barang kita yang rusak, tangan kita yang sakit, tapi orang-orang di sekitar kita itu juga jadi terganggu, takut, ya, atau bahkan mungkin jadi terkena imbasnya lemparan kita dan lain sebagainya. Nah, itu berarti kan ada kekurangan yang itu sifatnya itu destruktif atau merusak. Itu tadi, berarti kita bisa berkomitmen untuk memperbaiki itu, ya, memperbaiki kekurangan itu. Gimana caranya? Dan itu yang tahu adalah diri kalian masing-masing. Ada nggak kekurangan saya yang sifatnya itu merusak, destruktif, dan bisa merugikan bukan hanya diri saya, tapi juga orang-orang tercinta di dekat saya, di sekitar saya, mungkin bahkan orang-orang yang baru saya kenal, gitu loh. Nah, itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya, silakan kemudian menyusun strategi dan berkomitmen untuk bisa melakukan perbaikan, ya. Banyak caranya, ya, banyak caranya. Ya, kita bisa searching, browsing caranya gimana, ya, seperti itu. Kita bisa konsultasi mungkin kepada orang yang mungkin pakar di bidangnya, seperti itu. Atau mungkin kita diskusi dengan teman-teman kita, mungkin punya permasalahan yang sama dulunya, kemudian bagaimana cara yang dia lakukan, barangkali kita bisa adaptasi, atau kita bisa modifikasi caranya, ya, seperti itu. Nah, itu adalah berkomitmen dalam perbaikan. Kemudian yang keenam itu adalah berusaha untuk berpikir positif, ya. Berusaha untuk kita berpikir positif, ya, stay positif, ya. Berpikir positif itu apa sih gitu ya, teman-teman? Berpikir positif itu adalah berpikir
merasa yang baik-baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, ya. Itu adalah berpikir positif. Jadi berpikir positif itu adalah kita berpikir dan merasa yang baik-baik bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, gitu loh. Misalnya kita udah pikir positif nih untuk diri kita, tapi sama orang lain mohon maaf kita julid gitu ya. Kita misalnya memandang remeh dia, memandang rendah dia, misalnya, ih emang dia bisa tuh kayak gitu. Orang kayak gitu aja, aku mah kalau kayak gitu mah udah dari dulu kali bisa, misalnya kayak gitu. Itu kita belum berpikir positif. Kita sama orang lain masih meremehkan, kita sama orang lain masih merendahkan, kita sama orang lain masih nganggap enteng, kita sama orang lain masih netting, negative thinking. Kita belum berpikir positif, gitu ya. Ataupun untuk diri kita sendiri, kita masih merasa yang buruk terhadap diri kita, konsep diri kita negatif, ya. Loh kok dia kok cantik ya, aku biasa-biasa aja. Dia kok mancung ya, aku kok pesek. Dia putih ya, aku kok coklat. Dia inilah, apalah, itulah. Jadi ngebandingin diri kita dengan diri orang lain terus-terusan. Oh dia umur segini dia udah bisa itu, dia bisa ini, aku apalah ya, kayak remah-remahan rempeyek, aku apalah ya, misalnya kayak gitu. Jadi kayak berpikir negatif gitu ya untuk diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalian itu punya potensi yang sama bagusnya, tapi mungkin belum kalian temukan, gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk berusaha berpikir positif. Kenapa? Karena ketika kita berusaha berpikir positif yang seperti tadi itu, ya, maka emosional kita, mood kita, ya, perasaan kita itu juga akan merespon. Ketika kita berpikir positif, perasaan kita akan antusias. Ya, kita berpikir hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan untuk aku akan bisa menyelesaikan tugas. Kemudian secara mood kita semangat, jadi semangat. Semangat mengerjainnya. Secara emosional kita bergairah, semangat, antusias. Ya, kemudian perilaku kita pun akan ngikutin. Langsung beberes, langsung siapkan buku untuk berkuliah, siapkan ini fasilitasnya, mungkin baca-baca buku terlebih dahulu. Karena apa? Karena senang, happy, gitu ya, pikirannya positif, sehingga perilaku yang ditunjukkan pun, gitu ya, akan mengikuti apa yang kita pikirkan, gitu. Tapi berpikir positif itu teman-teman memang nggak gampang ya, nggak mudah, memang harus distimulasi. Jadi nggak bisa kemudian ujuk-ujuk atau secara instan, kemudian kita langsung bisa berpikir positif gitu, langsung ting gitu ya, langsung berpikir positif. Enggak gitu ya, tapi itu butuh dilatih, distimulasi. Memang harus diusahakan. Misalnya kalian naik motor, terus kemudian ada orang yang mau nyerempet gitu ya, ada orang yang mau nyerempet gitu. Tapi alhamdulillahnya kalian nggak sampai jatuh, ya. Nah itu coba dilatih berpikir positif dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu dulu, ya. Gimana caranya berpikir positif dengan seperti itu? Untung ya, alhamdulillah aku nggak sampai jatuh. Berpikir positif, ya. Alhamdulillahnya aku nggak cedera, nggak kenapa-napa. Oke, berpikir positif, ya. Kemudian ke orang lain ya, ingat ya, berpikir positif bukan ke diri kita sendiri, tapi juga ke orang lain. Ke orang yang mau nyerempet juga, kita harus mensimulasi pikiran kita supaya tetap berpikir positif pada orang itu. Apa? Misalnya, ya mungkin dia buru-buru, mungkin dia ada hajat atau suatu kepentingan yang penting banget, yang urgent, sehingga dia harus laju, ya misalnya seperti itu. Mungkin dia ada sesuatu hal ya, suatu kepentingan atau hajat atau apa gitu ya, yang membuat dia mengharuskan dia segera untuk sampai ke sebuah tempat, ke suatu tempat, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah berusaha kita berpikir positif, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan ketika kita sudah bisa seperti itu, ya, berarti kita sudah mampu untuk mengembangkan berpikir positif. Ya, dan rasakan nanti hidup kalian tuh akan lebih nyaman, akan lebih rileks, nggak ruwet gitu loh ya. Karena apa? Karena kalian selalu mengembangkan pikiran positif, nggak kayak gini nih, pikiran negatif. Ya, ruwet jadinya. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah selalu bersyukur, ya. Nah, bersyukur itu apa sih gitu ya? Bersyukur itu
adalah gitu ya. Bersyukur itu adalah berterima kasih gitu ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada orang-orang yang telah yang telah mendukung kita, membersamai kita selama ini gitu. Itu adalah bersyukur. Dan tidak termasuk orang yang bersyukur apabila kita ini nggak bisa loh ngomong terima kasih untuk orang-orang yang udah baik sama kita selama ini. Misalnya contoh kecilnya aja kepada orang tua kita. Ya. Pernah nggak kalian misalnya, kalian bilang ketika dimasakin oleh orang tua kalian, makanan sudah ada di meja, kemudian kalian ucapkan terima kasih untuk ibu kalian misalnya, atau untuk orang tua kalian, bilang, terima kasih ya Ma, udah masakin aku hari ini, atau kita puji, masakannya enak sekali, terima kasih ya udah masakin aku hari ini, masakannya enak, misalnya seperti itu. Ya, satu hal yang simple, yang kecil aja ya. Kalau kita syukuri, maka kita akan bisa lebih bersyukur kalau kita dikasih hal-hal atau nikmat-nikmat yang lebih besar. Ya, caranya kita adalah kita bersyukur kalau dapat hal atau sesuatu yang menyenangkan untuk kita, yang membahagiakan, kita ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita apa ya. Baru kalau misalnya ada orang yang memberikan kebaikan atau hal yang membahagiakan atau apapun yang membuat kita itu senang, ya kita ucapkan terima kasih. Ya, itu jangan lupa. Karena kita itu berarti kita bersyukur. Ya, kita menghargai pemberian dia, menghargai dia. Ya, dan kita pun pengen ya dihargai seperti itu. Maka kita perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Seperti itu. Jadi kita bersyukur gitu ya. Kalaupun kita ngerasa kayak hidup kita tuh kok berat banget ya, ada apa nih kayak gitu ya, misalnya punya masalah yang berat gitu ya, jangan kalian terus-terusan mengurung diri kalian di dalam kamar, kemudian kalian nangis berhari-hari sampai kalian itu tidak ketemu orang lain, nggak makan dan lain sebagainya ya, jangan gitu ya. Tapi apa? Kalian keluar sana, keluar dari ruangan, pergi jalan-jalan gitu, dalam artian keluar kemudian lihat orang-orang masih banyak di luar sana, orang yang tidak lebih beruntung dibanding teman-teman. Ya, lihat di pinggir-pinggir Sungai Mahakam itu misalnya banyak anak-anak jalanan, atau lihat cari anak jalanan. Ya, yang panas-panas ya, yang dia tidur paling nikmat tidurnya di depan emperan toko tanpa selimut, beralaskan bantalnya itu dari ya di depan emper toko gitu, itu sudah paling enak gitu ya, boro-boro pakai selimut, boro-boro pakai bantal, boro-boro pakai guling, ya kan? Nah itu, jadi kalian keluar gitu loh, keluar tuh supaya kita bisa lihat bahwa banyak orang di sana yang lebih tidak beruntung dibanding saya, dan membuat saya tuh akhirnya saya tuh bisa lebih terbuka gitu loh, lebih bersyukur. Ya, datangi panti-panti gitu ya, misalnya anak-anak yang panti asuhan mungkin ya, yang dia tidak memiliki orang tua dari kecil, atau mungkin bahkan mohon maaf tubuhnya itu dia tidak sempurna, sedangkan kita tubuh kita sempurna, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Mereka untuk sekedar jalan aja itu susah, untuk sekedar menarik selimut aja dia bingung karena nggak punya tangan, misalnya kayak gitu. Nah, itu akan buat kita itu selalu bersyukur. Jadi kita tuh jangan melihat ke atas supaya kita tuh bisa bersyukur. Jadi kita lihat ke bawah dalam artian bukan hal-hal yang sifatnya ini ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya dunia gitu ya, kita ke bawah gitu ya, supaya kita tuh lebih bersyukur. Tapi kita tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik versi diri kita gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi kita nggak merasa tertekan hidupnya, atau merasa diri kita ini paling buruk, atau diri kita ini nggak beruntung, ketika kita bisa melihat, mengcompare gitu ya dengan orang-orang di luar sana yang ternyata banyak loh di luar sana yang lebih nggak beruntung dibanding aku. Yang makan terenak mereka adalah dari tempat sampah misalnya, atau dari buangan orang-orang dari restoran-restoran, kan banyak. Kayak gitu. Dan kita makan masih kadang-kadang ngeluh, ayam terus, bosan telur terus, bosan ayo kita di mana kita bersyukurnya gitu. Mereka makanan-makanan sisa itu seneng banget, bahkan ditunggu. Kita yang makan ayam, yang makan telur aja kadang masih ngeluh,
malu gitu ya. Jadi itu kita harus bisa yang namanya bersyukur, berterima kasih dengan apa yang sudah ada di diri kita, yang sudah melekat di diri kita, seluruhnya yang sempurna ini, ya, dalam artian kita punya sempurna tubuh kita, ya. Kemudian orang tua kita mungkin yang selama ini support kita, coba sesekali kita bilang ucapkan terima kasih kepada mereka. Makasih Ma, alhamdulillah aku masuk di IKPGRI. Doain ya Ma ya, aku akan kasih yang terbaik, aku akan berusaha untuk kasih yang terbaik. Itu bentuk syukur. Kalian belajar yang baik, yang semangat, kemudian maksimal gitu ya. Berusaha memberikan yang terbaik. Itu adalah bukti juga kalian bersyukur, berterima kasih karena orang tua kalian juga sudah support kalian sampai dengan saat ini. Ya, seperti itu. Nah, ini dia ya. Banyak kan ya orang-orang yang tidak lebih beruntung daripada teman-teman. Mereka sebagian ini Fujifik, dia adalah seorang motivator terkenal sekarang. Dia lulus S1, dia lanjutkan S2 juga. Dia motivator dunia, ya. Dia tidak punya tangan dan dia cuma punya kaki seperti ini. Ya, tapi dia tidak mau mengasihani diri dia sendiri, ya. Kenapa? Ya, karena dia pengen grow up, dia pengen tumbuh. Dia pengen memaksimalkan potensinya. Ya, apalagi kita yang punya tubuh yang lengkap, kita insya Allah kita bisa lebih ya memaksimalkan potensi yang kita miliki. Seperti itu. Orang-orang yang secara tubuh tidak sempurna, tapi dia usaha untuk menyempurnakan jiwanya. Seperti itu. Oke, ini teman-teman saya berbagi, saya punya Instagram untuk edukasi ya. Ada Prima saya di Instagram saya sering untuk sharing tentang hal-hal yang sifatnya itu tema-tema psikologi yang terkait dengan tema-tema motivasi dan juga pengembangan diri. Jadi kalau kalian pengen lihat-lihat atau mendapatkan motivasi atau pengen tahu tentang hal sesuatu, saya banyak sharing di sini. Silahkan boleh tanya langsung juga boleh. Mungkin teman-teman tambahannya kurang lebihnya sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali materi kita pada siang hari ini ya. Sedikit saya tangkap bahwa perlunya kita berpikir positif dan bersyukur gitu. Seberapa besar pun kemampuan kita jika kita tidak berpikir positif, lebihnya kita berpikir negatif maka akan membunuh potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali sehingga ada beberapa pertanyaan ini kepada Ibu narasumber. Ya. Kemudian saya akan membacakan dua diantaranya dulu pertanyaannya. Yang pertama, Meliana Vivianur dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa lebih menghargai dan mencintai diri kita sendiri di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan sehat yang dimaksud adalah broken home. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari Herdiki Setiawan dari Prodi Pelatihan Olahraga. Pertanyaannya, apabila kita telah tahu kekurangan kita, dan contoh kekurangan itu memiliki kepribadian ganda. Bagaimana caranya untuk menghilangkan salah satu kepribadian tersebut? Dua itu dulu mungkin Ibu narasumber. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah agar lebih menghargai diri kita ya di tengah lingkungan yang tidak sehat. Oke, baik teman-teman. Satu hal yang mungkin saya kembali untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya,
bahwa ada loh hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Itu salah satunya dengan orang tua siapa atau dari orang tua siapa kita dilahirkan, ya. Itu tidak bisa kita pilih, ya. Dan juga pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain terhadap kita itu juga nggak bisa kita kendalikan, ya. Maka dari itu yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, ya. Karena cuman itu yang ada di bawah kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang tua kita, ya. Yang dalam tanda kutip itu sudah misalnya dalam broken home gitu ya, kemudian kita kendalikan. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, gimana caranya? Ya, pertama diterima. Yang pertama kita menerima segala rasa. Itu yang paling penting. Ya, apapun yang kalian rasakan gitu ya, rasakan misalnya kalian sedih, kalian kecewa, kalian marah, itu nggak boleh langsung ditolak. Misalnya, nggak apa-apa, aku nggak sedih kok, kuat, nggak. Tapi yang sehat itu adalah kita terima. Oh, aku sedih hari ini, oke, aku rasakan dulu sedihnya. Gini ya sedihnya ya, orang tua broken home nih gini sedihnya. Nggak apa-apa, diterima. Ya, diterima. Semua rasa itu diterima. Supaya kalian sehat. Setelah kalian terima rasa itu, ya, kalian rasakan, oke, kalian boleh ekspresikan misalnya kalian, tapi ekspresikannya tidak destruktif ya, dalam artian tidak merusak. Misalnya, oke, nangis boleh, oke, kamu kesel boleh, diterima rasanya, kamu rasakan dalam hal ketenangan, gitu ya. Habis itu, jangan lama-lama untuk menerima rasa itu, ya, jangan terlalu terpuruk, ya, langsung kemudian, oke, sudah cukup rasa sakit ini dan aku nggak boleh ngebiarin diriku ya untuk terus-terusan seperti ini, gitu ya. Karena apa? Karena kamu cinta dengan dirimu ya. Karena Anda cinta dengan diri Anda sendiri, maka kalian harus cepat bangkit, ya. Gimana caranya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri? Itu tadi seperti caranya, yaitu kalian menuliskan hal-hal apa yang menjadi potensi kalian. Misalnya ya, salah satunya. Kamu punya nggak prestasi, ingat-ingat dulu dari SD sampai dengan sekarang, yang kalian itu pernah mendapatkan prestasi. Misalnya, aku pernah juara lomba puisi, nggak apa-apa, tulis aja, ya. Apa namanya, pencapaian kecil dalam hidupmu, itu ditulis aja. Itu akan membuat kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. Misalnya, aku pernah juara, misalnya juara pantun, juara puisi, misalnya, tulis aja, gitu ya. Itu yang pertama, prestasi apa. Yang kedua, apa hal yang kalian bisa lakukan dengan baik dan biasanya itu diakui oleh orang lain. Boleh juga seperti itu. Misalnya kalian kalau moto tuh bagus, angle-angle-nya bagus. Dan orang-orang lain tuh pasti bilang, kamu kalau foto bagus loh, selalu hasil fotomu tuh jepretanmu bagus dan bahkan kamu dipercaya. Minta tolong dia aja, kalau dia motoin dia bagus hasilnya dan bisa ngarah-ngarahin gaya misalnya. Oke, catat apapun ya. Berarti yang pertama prestasimu, apa yang bisa kamu lakukan dengan baik dan bisa diakui oleh orang lain. Kemudian apa juga yang sering kamu lakukan dan sering kamu bicarakan dalam artian yang produktif ya, karena bisa jadi itu kelebihan kita. Ya, karena kalau kita selalu sering ngomong hal tentang suatu hal, ya bisa berarti kita berminat pada bidang itu dan juga kita punya kemampuan di bidang itu. Itu. Kemudian yang keempat adalah cari tahu dengan orang yang sudah kenal dengan kamu, apa aja kelebihanmu, dan yang kelima adalah juga yang paling penting adalah kamu menyendiri tadi dan kamu temukan apa aja sih kelebihan dirimu gitu ya, dan coba catat. Habis dicatat itu dibaca tiap hari sebelum tidur, dibaca disyukuri, sebelum tidur dibaca lagi, disyukuri, sebelum tidur dibaca, disyukuri, ya minimal 21 hari, dalam buku yang saya baca itu 21 hari, atau bisa 30 hari gitu ya. Nanti kamu rasakan, kamu akan berubah, ya mindset kamu akan berubah jadi lebih positif. Jadi kamu bisa misalnya saya ya, Aulia adalah orang yang tekun, orang yang suka membantu, orang yang sabar, misalnya seperti itu. Jadi saya tuh punya mindset terhadap diri saya sendiri, saya tuh orangnya gini loh. Tapi saya juga punya kekurangan bahwa saya tuh begini gitu. Nah gitu. Nanti kamu akan bisa seperti itu. Itu mungkin cara yang pertama. Yang untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Yang kedua adalah kekurangan kepribadian ganda. Yang pertama, teman-teman jangan melakukan self diagnose ya, atau diagnosa diri sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang saya mengedukasi. Karena kayak gini ya,
ketika seseorang itu mengatakan kepribadian ganda, kami aja para psikolog itu nggak gampang loh bilang kepribadian ganda. Ngomong orang, kamu depresi, kamu trauma, itu nggak sembarangan gitu loh. Menegakkan diagnosa itu butuh banyak simptom, gejala-gejala gitu ya, dan juga perpaduan antara data A, data B, data C, sehingga kita bisa menegakkan diagnosa. Oh, kamu depresi level ini. Oh, kamu itu PTSD atau post traumatic syndrome disorder. Oh, kamu itu berkepribadian ganda. Oh, kamu nih obsesif kompulsif misalnya. Nggak sembarangan gitu. Jadi, pertama, saran saya adalah jangan self-diagnose. Mungkin kamu bukan berkepribadian ganda gitu loh. Jadi, berkepribadian ganda itu adalah suatu gangguan kepribadian juga, dan ini serius gitu loh. Bukan hal yang main-main gitu. Jadi, bukan hal yang seperti dibilang kekurangan-kekurangan yang sekedar kekurangan seperti biasanya. Ini suatu hal yang serius. Jadi, kalau menurut saya itu self-diagnose ya. Jadi kamu mendiagnosa dirimu sendiri dan berkepribadian ganda, semakin kayak gitu. Biasanya anak-anak psikologi pun jadi kayak gitu ya. Lihat simptom depresi, kayaknya aku depresi deh. Lihat simptom kecemasan, kayaknya aku kecemasan deh. Ya itu karena self-diagnose, diagnosa diri sendiri, nggak pada ahlinya gitu. Jadi bingung sendiri, akhirnya ribet ya semuanya, simptom-simptom gangguan kepribadian kok aku punya semua ya gitu. Akhirnya stres sendiri. Ya, jadi gimana caranya kalau sudah kepribadian ganda? Nah, itu ada treatmentnya ya, khususnya itu memang dari psikolog klinis, ya psikolog yang memang berkaitan dengan gangguan-gangguan kepribadian. Kalau saya basically-nya kan psikolog bidang pendidikan ya. Tapi setahu saya nanti dipilih di terapi gitu ya, di terapi sampai dengan akarnya. Biasanya tuh ada akar yang men-trigger sehingga itu tuh muncul yang namanya kepribadian baru. Ya, ada akar yang men-trigger tuh kayak mencetuskan gitu, dia ini punya kepribadian baru, itu munculnya. Itu biasanya dicari sama psikolog klinis, dicari ujungnya, akarnya, nah akarnya itu nanti yang akan diselesaikan. Itu pada berapa tahun yang lalu pasti ada itu ya, dan itu dia lebih ke masa lalunya yang dikorek gitu ya, yang dikorek, alam bawah sadarnya juga yang lebih banyak diselesaikan. Nanti di situ dia ibaratnya tuh kayak gimana ya? Kayak ibaratnya kita bisa kayak dia tuh psikolognya ini nanti akan mendamaikan masa lalunya dia sehingga kepribadiannya itu jadi menyatu lagi gitu loh. Jadi dia jadi satu, jadi si A. Bukan B, C, D gitu ya. B, C, D itu nanti munculnya di mana, menyatunya dalam bentuk apa, nanti disatukan lagi, tapi melalui teknik ya, melalui teknik yang banyak sekali. Ada teknik, ada relaksasi, stabilisasi emosi, ya teknik-teknik yang lain, yang banyak ya, termasuk salah satunya hipnoterapi dan lain sebagainya, banyak gitu. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber kita gitu. Salah satu yang saya tangkap dari jawaban pertanyaan tadi, jangan mendiagnos kepribadian ganda ya seperti itu. Iya. Tadi Ibu narasumber kita juga mengatakan tidak mudah bagi mereka untuk mengatakan seorang itu memiliki kepribadian ganda gitu. Semoga tidak ya, karena salah satu gitu, atau yang bertanya tapi benar-benar memiliki kepribadian ganda, berarti ini PR gitu untuk IKIP PGRI gitu. Ada mahasiswanya yang memiliki kepribadian ganda seperti itu. Ya, baik, masih ada waktu. Satu lagi, mohon maaf Ibu narasumber, ada pertanyaan dari Mansur, program studi pendidikan vokasional teknik otomotif ya. Nah, di sini dikatakan sesuai dengan responnya, otak digolongkan menjadi dua bagian, positif dan negatif yang timbul dari respon pikiran. Bagaimana cara efektif melatih kedua otak ini untuk usia dini? Apakah sama dengan usia remaja yang seperti dijelaskan oleh Ibu tadi? Terima kasih. Oke, gimana kalau untuk anak usia dini ya? Kalau untuk anak usia dini justru malah lebih mudah ya teman-teman ya. Karena kan kalau usia dini, terutama dia di 3 tahun awal gitu ya, atau anak usia dini itu namanya
periode golden age ya, atau usia keemasan. Di mana gitu ya, kenapa dinamakan usia keemasan gitu ya? Karena gitu ya, semua apapun yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, itu akan diserap. Jadi otaknya anak-anak yang masa usia dini itu otaknya itu kayak spons ya, teman-teman tahu spons? Spons itu kan lembek gitu ya. Nah, itu dia menyerap semuanya. Semua diserap. Yang baik diserap, yang buruk diserap, yang positif diserap, yang negatif diserap. Diajarin baik dia lakuin, dia tiru, diajarin jelek juga dia ikutin. Coba deh anak kecil, ya. Diajarin apa aja kan pasti diikutin. Tanpa dia berpikir, tanpa dia itu memiliki insting atau logika gitu ya untuk ini ditolak, nih buruk, nih jelek, nih nggak usah diikutin. Enggak, dia ngikutin semuanya apa yang diajarin gitu. Justru malah enak gitu ya. Jadi bagaimana ya kontrol kendalinya adalah pada lingkungan, pada orang tuanya. Kalau benar-benar pengen membentuk yang positif, berarti kan dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak memberikan input yang positif kepada anak, hal yang baik, karena itu akan diserap. Anak itu adalah peniru yang ulung, ya, peniru yang ulung dan sugestible. Sugestible itu sangat mudah untuk apa? Untuk dikasih tahu gitu loh, untuk disugesti, untuk dikasih apapun gitu ya, dicontohin apapun dia akan niru, ya. Dibilangin pintar, nanti dia ikut pintar, bilang pintar, dibilangin bodoh, nanti dia pun juga ikut ngomong bodoh gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya tiba-tiba kita nyadar, siapa yang ngajarin? Orang nggak pernah diajarin ngomong kayak gitu ya. Mungkin kan ada kakaknya, ataupun dia nonton apa gitu ya dari HP dan lain sebagainya, itu kan benar-benar direspon, diserap semuanya gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak justru kendali itu ada pada orang tuanya ya, karena otaknya anak usia dini itu masih seperti spons ya, ada di masa periode keemasan. Jadi lebih mudah untuk mengarahkan dan menyeting otaknya ya. Dan untuk anak-anak itu masih gelombang otaknya anak-anak usia dini di bawah 7 tahun, itu dia masih gelombang alfa. Selalu gelombang alfa. Ya, gelombang alfa tuh yang dia tuh kalau kita ngomong tuh dia nggak ada perlawanan untuk nolak apa yang kita omongin. Coba kalau kalian diomongin misalnya ada nggak masuk akal dikit, mana ada kayak gitu, bohong aja kamu nih gitu misalnya gitu kan. Kalau dia nggak, ya mau kamu bohongin kah, mau kamu bodoh-bodohin kah ceritanya, kamu bote-botein, diterima semua gitu. Jadi makanya ngomong yang baik-baik ya, sampaikan hal yang benar-benar bermanfaat untuk anak tersebut ya, supaya apa? Supaya dia juga banyak menyerap hal-hal yang positif, yang banyak, maksimum untuk pembentukan otaknya. Seperti itu. Baik, itu tadi penyampaian dari narasumber kita. Jadi sebenarnya Ibu ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun keterbatasan waktu juga gitu. Untuk para peserta tadi saya lihat ada Instagram ya, Prima Solution, ada Facebooknya juga. Mungkin bisa langsung DM di sana ya, mungkin Ibu bisa Ibu? Boleh, silakan. Ya, nanti dari Ibu narasumber mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kita pada sesi hari ini, yaitu membangun karakter mahasiswa. Alhamdulillah banyak sekali materi yang sangat bermanfaat, terlebih untuk mahasiswa baru yang memulai menjalani kehidupan kampusnya seperti itu. Nah, kesimpulannya hari ini saya menangkap bahwa jangan pernah membatasi ide yang ada pada diri kita. Jika kita membatasi dengan merasa tidak mampu dalam melakukannya, itu artinya kita telah menanamkan karakter yang putus asa dalam diri kita. Tidak ada yang mampu menghargai diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Terus sudah banyak sekali tadi penanaman sikap-sikap positif dari narasumber kita.
Baik, kepada Ibu narasumber kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pada siang hari ini ya Bu. Terima kasih Ibu Aulia. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya, Ibu Aulia Celesti, MPSD. Amin, ya Mbak. Terima kasih juga Ibu Mila. Kegiatan pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kehilapan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Saya izin live ya, Bu. Izin live ya, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang luar biasa penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bukan hanya ketika menjalani kehidupan kampus, namun juga akan berimbas pada bagaimana perilaku ketika di kehidupan sesungguhnya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memandu acara ini sehingga acara berjalan dengan lancar. Kami informasikan bahwa setelah materi ini kita akan kembali istirahat dan nanti juga akan bertemu pada sesi terakhir. Materinya akan disampaikan oleh pemateri yang sudah terjadwal. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa membangun karakter mahasiswa itu tidak serta-merta ada pada diri kita. Namun sesuai dengan tema kita bahwa menjadi pendidik yang unggul di dalam generasi penerus, maka itu diharapkan apa yang menjadi bekal kalian di dalam pembekalan mahasiswa baru ini bisa betul-betul dilaksanakan ketika kalian sudah resmi menjadi mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Baik, Ibu Rosa silahkan untuk beristirahat sejenak. Dengan nanti diharapkan untuk kembali bergabung tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah kita jadwalkan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.